Hai pecinta sepak bola, welcome back to channel Sepak Bola Kita. Hari ini kembali lagi bersama saya Ananda Rizky Syafitri selaku host dan founder dari Sepak Bola Kita. Gak kerasa ya teman-teman pecinta sepak bola semua, kita sudah kembali lagi untuk berbincang-bincang mengenai Timnas Indonesia. Padahal baru kemarin nih kita menyaksikan Timnas Garuda kita, baru menyaksikan pertandingan mereka di FIFA Series 2026. Sekarang kita melanjutkan kembali bincang-bincang soal Timnas Indonesia ya. Tentunya saya nggak sendiri, ditemani dengan sang narasumber sepak bola kita yang sudah duduk manis di sebelah saya. Pelanggan ada tetap. Bung Yoel, ya, pelanggan tetap pelanggan ya Bung tetap. ya. Tetap dengan jersey merahnya yang sudah menanti. Masih jersey lama. Masih jersey lama, yang beli yang baru ya Bung. Iya, belum ada duit. Belum ada duit. Nanti pulang dari sini kita kasih. Iya, amin. Amin. Oke, Bung, kita punya banyak sekali jadwal di Timnas Indonesia. Padat banget nih jadwalnya ya, Bung ya. Ada U17, ada U19 dan dua-duanya bertanding di Indonesia. Dan Indonesia mendapat kesempatan kembali menjadi tuan rumah untuk pertandingan besar Piala AFF 2026. Dan yang selanjutnya nanti akan kita saksikan adalah Piala AFF U17 2026 yang akan berlaga di Jawa Timur ya, Bung ya. Dari tanggal berapa, Bung? Tanggal 13 ya Bung ya? Iya, Senin. Tanggal 13 April sampai 24 April 2026. Nah tentu ini menjadi harapan yang besar bagi pecinta sepak bola nasional. Oke Bung, gak usah lama-lama, gak usah panjang-panjang ya Bung ya. Nanti penontonnya, kalau kata orang Medan, penontonnya muak nanti. Iya. Nah, oke, Bung. Tadi U19 di Medan ya? Iya, U19 di Medan. Nah, nanti itu ada hal yang menarik tuh nanti, Bung. Kita bakal kasih kejutan buat teman-teman pecinta sepak bola semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel sepak bola kita karena bakal berkolaborasi dengan suatu hal yang cukup mengesankan untuk dilihat. Oke, Bung, kita memasuki pertanyaan pertama ya, Bung ya. Ini adalah turnamen yang penting tentunya. Apalagi ini disebut jadi debutnya Kurniawan Dwi Yulianto sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia yang baru, yakni Timnas Indonesia muda maksudnya U16. Nah, gimana Bung melihat momentum ini? Iya, ini kan pelajaran pertama bagi Kurniawan Dwi Yulianto ya sebagai pelatih. Dia semulanya kan asistennya pelatih Nova Arianto di U17. Nah, dia dikasih tanggung jawab dan main di Indonesia. Tentu harapan publik Indonesia bisa menjadi juara. Ya, sama dengan seperti yang sudah dilakukan oleh U17 pada masa kepelatihan Nova Arianto. Jadi debut pertama tentu kesannya harus mengembirakan. Walaupun ini baru debut ya Bung ya? Baru debut. Berarti cukup besar tanggung jawab Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pelatih setelah dipercaya oleh PSSI ya, menggantikan Nova Arianto. Apalagi bertinggal dari Nova Arianto sudah luar biasa jejaknya ya Bung ya. Oh iya, kita tahu U17 kita dulu, bukan sekarang. Oke, Bung, berarti debutnya dari Kurniawan Dwi Yulianto sudah cukup berat. Cukup. Apalagi kita memasuki grup A sebagai satu kelompok dengan Vietnam ada Malaysia. Jumpa lagi dengan Nguyen Squad. Iya, jumpa lagi dengan Nguyen dan Upin dan Ipin. Tetangga kita sebelah Leste. Nah, bagaimana Bung melihat grup ini? Cukup berat atau enggak sih, Bung? Sebenarnya kalau dibilang berat sih gitu, karena Timur Leste itu meskipun dalam jejak rekam dia sebagai pemain sepak bola tidak sementereng Indonesia gitu ya, tapi ini bisa menjadi suatu sandungan. Nah, kalau kita bicara soal Vietnam, sudahlah ini musuh bebuyutan kita terbaru setelah Thailand ya. Nah, negara yang cukup maju lah perkembangan sepak bolanya. Malaysia meskipun hari belakangan kena skandal ya, naturalisasi mereka gitu kan, tapi juga cukup membahayakan. Nah, jadi ini cukup berat lah grupnya. Cukup berat. Iya, kalau kita bisa juara grup, alhamdulillah gitu. Berarti udah berat juga ya Bung, harus juara grup ini. Ya, harus juara grup. Dan saya lihat hostnya pun agak ketakutan nanya saya ya, karena nggak yakin Indonesia akan lolos gitu ya. Ya, karena kita melihat ke belakang kemarin ya Bung, beberapa pertandingan cukup menyedihkan sebenarnya, beberapa kali kalah. Ini sehingga mungkin masyarakat pecinta sepak bola nasional kurang semangat menyambut AFF U16 ini nih Bung.
Iya, melihat itu? mungkin 5 kali uji coba ya. 5 kali uji Uji coba, coba bukan dengan 2 kali hasil ya, yang alhamdulillah digelontor dengan sekian gol. Oke. Nah, 2 kali dicoba lawan Tiongkok. Pertama kalah 7-0, Oke. kedua kalah 3-2. Ya, yang kedua kalah tipis. Tetap kalah tapi Tetap kalah. tapi tipis. 3 pertandingan lagi, Oke. turnamen tidak resmi, itu nggak menang. Jadi 5 kali kita bertanding U17 yang dilatih Kurniawan Do Julianto ini nggak pernah memetik kemenangan. Aduh, jadi wajar kita. Jadi kita cukup berat tidak ya, Bung, ya? terlalu berharap kita bisa juara di tuan rumah sendiri. Istilahnya jangan terlalu berekspektasi Iya, tinggi ya, Bung. oke. Tapi kalau U19, Kita apalagi main di Medan, harus juara. Harus juara. Oke. Oke, Bung, kita bahas soal jadwal ya. Oke. Jadwalnya nih, Bung. Indonesia akan memulai pertandingan melawan Timor Leste Iya. di tanggal 13 April nih. Tapi nanti di tanggal 16 kita lawan Vietnam, Betul, baru 19 Malaysia. kita lawan Malaysia. Nah, menurut Bung, apa yang pentingnya laga ini? Laga pertama ini. Iya, laga lawan pertama harus menang. Timor Leste. Harus menang. Harus menang lawan Timor Leste. Lawan Timor Ya kan? Leste, ya. Dulu kan bagian dari kita itu. Ya. Dan mereka memisahkan diri, akhirnya menyesal juga kan. Nah, kalau kita lihat harus menang. Itu menjadi modal bagi skuadnya Kurniawan Do Julianto untuk tahap berikutnya. Kalau menang lawan Timor Leste, menang lawan Vietnam, nah, Malaysia bisa kita libas, kita juara grup untuk menghindari setidaknya juara grup sebelah Thailand. Ya kan, Thailand yang paling kuat ya, karena ini grup neraka juga Indonesia nih. Ada Vietnam, ada Malaysia sana, Filipina, ada Singapura, ada Thailand dan sebagainya. Jadi kita di laga pertama ini, laga perdana harus memetik kemenangan. Betul, kita tuan rumah. Kita tuan rumah. Jadi laga pertama istilahnya jangan malu-maluin ya, Bung. Iya. Oke, nah Bung, kalau kita bicara soal intensitas pertandingan, ini semakin berat dari laga ke laga. Iya. Ya, bagaimana Bung melihat itu? Ya itu saya bilang tadi, kalau pertandingan pertama bisa menang, ya laga berikut lawan Vietnam bisa menang, ya kan, laga lawan Malaysia bisa menang, bisa nggak menang ya? Itu pertanyaannya sekarang. Takutnya nggak bisa menang gitu. Takutnya nggak bisa menang. Ya karena karena ada ya 5 kali pertandingan kemarin ya, 5 kali pertandingan kita belum bisa memetik kemenangan. Lawan India kita kalah loh. Biasanya kita ya India ini lagi maju nih sepak bolanya kan, bukan hanya dalam tari-tari aja mereka maju. Iya. Udah jadi apanya, cori-cori cuki-cuki ya. Oke, Bung, Indonesia kan punya rekor yang cukup bagus selama di Piala AFF U17. Nah, bagaimana Bung kalau Indonesia seandainya kali ini harus menutup rekor itu? Atau harus menutup perjalanan? Sebenarnya kalau sudah rekornya bagus dilahirkan, mestinya dipertahankan, setidaknya sama. Tapi memang beda Nova dengan Kurniawan, dan juga skuadnya beda. Skuad Nova Irianto dulu yang sampai lolos Piala Dunia U17, dan kita hanya kalah dari Brazil ya, dan satu negara Afrika kemarin juga, dan kita bisa mengalahkan Panama, dan kita tidak kalah sama sekali gitu. Nah, melihat itu tentu apakah U17 ini akan mengulangi kehebatan U17 yang lolos Piala Dunia kemarin, yang juga pertandingan uji cobanya, persahabatannya di Mali itu diadakan di Medan juga. Nonton saya itu gitu. Nonton saya. Jangan sampai dilewatkan ya, Bung. Betul. Oke, Bung, sebagai closing nih. Pertanyaan terakhir. Karena kegagalan kemarin Indonesia di AFF ya, U16 atau percobaan laga uji cobanya kita kalah terus. Menurut Bung, sebagai tuan rumah di AFF U17 dan U19 nanti yang kita bakal lihat, kita saksikan langsung di Medan, apakah bakal mengundang semangat para pecinta sepak bola? Kalau saya lihat U17 yang sekarang dilatih Kurniawan Do Julianto, saya minta mungkin publik kita tidak terlalu berharap besar ya kan, karena lagi-lagi karena lihat perkembangan ya. Tapi U19 yang akan digelar di Medan, yang tadi sampaikan adakan kejutan ya. Iya, kolaborasi dengan mahasiswa. Dan suatu universitas. Universitas yang nggak boleh sponsor ya? Nggak boleh. Salah satu universitas ternama lah di Medan ya. Cukup mahasiswanya cantik-cantik lah. Akan terlibat dalam cantik, nggak cuma cantik tapi pintar juga ya, Bung ya. Iya, kita fokus kembali ke U19 tadi ya. Ya, U19. Nah, karena U19 itu tentu harapan pasti kita harus juara.
Ini satu-satunya negara Asia Tenggara loh yang lolos Piala Dunia. Oh, Ya, Indonesia. iya, Novarianto pelatihnya gitu kan. Dan bukan melalui tuan rumah. Dan bukan melalui tuan rumah kemarin kan. Nah, sekarang kita tuan rumah. Iya. Ya, ada Zahabi Goli, ada Elvandra dan sebagainya. Yang tentu akan harapannya kita mesti berjuara. Target juara di Medan dan kita menyaksikan Indonesia juara kan luar biasa. Biasa. Ya, saya pikir itu Benar-benar kalau U17 semangat ya. mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan berdoa. U19 ya saya yakin, saya optimis, tapi U17 kita skip dulu lah. Tapi kita berharap tetap mendukung lah U17 ini kan. Kita boleh bukan pesimis ya, Bang. Ya. Istilahnya jangan terlalu berekspektasi tinggi. Betul. Oke, sekian teman-teman pecinta sepak bola semua. Dari statement Bung Yoel nih mungkin ada beberapa teman-teman pecinta sepak bola yang pro dan kontra nih. Nah, kita sangat mengharapkan teman-teman pecinta sepak bola semua pertahankan statementnya bagaimana, apakah setuju dengan Bung Yoel atau punya statement sendiri, boleh taruh di kolom komentar. Dan kita hari ini cukup ya Bung ya bincang-bincang soal timnas Indonesianya. Nanti kita bakal ketemu lagi dengan narasumber yang mungkin kita bakal undang lagi selain Bung Yoel. Kita harus ini sedikit ya Bung ya, kita harus pinggirkan sedikit nih Bung Yoel. Oh iya. Nggak apa-apa, saya rela. Apa ya Bung ya, biar nggak terus-terus Bung Yoel nih narasumber. Bosan orang lama-lama ya. Oke, teman-teman pecinta sepak bola, sekian hari ini bincang-bincang bersama Bung Yoelnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share channel dari sepak bola kita. Dan untuk seputar informasi mengenai bola bisa disaksikan di video short YouTube sepakbolakita.com. Oke, terima kasih pecinta sepak bola semua. Terima kasih Bung Yoel untuk harinya. Sepak bola kita, bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Sepak bola kita, bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.